Review kali ini mungkin seperti cerita bersambung dari dua part. Ini part yang pertama dulu, karena gue dikirimin dua barang dari Kiwiers. Thank you dulu untuk Linsol yang sudah mengirimkan kedua ayam ini, yaitu Kiwiers Kanta dan juga Kiwiers KE4, di mana ini seolah ada kejadian unik nih, di mana satu produknya itu mengutamakan technical dibandingkan tonal, sedangkan satu lagi mengutamakan tonal dibanding technical. Jadi gue harap setelah video ini selesai kalian menonton video selanjutnya yang akan gue upload besoknya lagi. Dan ini part 1 di mana gue akan bahas Kiwiers Kanta, di mana ayam ini unik juga menggunakan kombinasi driver yang gue nggak pernah lihat sebelumnya, yaitu satu dynamic driver plus dua planar driver di harga $89. Jadi kalau misal masuk ke Indonesia, mungkin gue tebak sekitar nyampe 1,4, 1,5an mungkin. Kalau misalnya murah ya mungkin di 1,3 jutaan. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality-nya sendiri terasa biasa aja, tapi biasa aja yang bagus. Maksudnya, walaupun nggak pakai bahan yang spesial, tapi semuanya rapih dan tidak terasa murahan. Mulai dari faceplate-nya menggunakan, gue rasa, potongan aluminium, cuman agak tipis. Ini berasa ringan juga, tapi cut-nya itu, potongannya itu berasa rapih dan nggak ngasal. Ada lambang Kiwiers di sini, sedangkan bagian bodinya ini menggunakan bahan resin. Sekali lagi, ini smooth, semuanya bagus. Filternya seperti ini, ya biasa aja sih sebenarnya. Cuman ya rapih aja untuk build quality-nya. Sedangkan untuk kabelnya menggunakan dual pin konektor biasa, dan bagian atasnya ini twisted, bagian bawahnya juga twisted di bawah Hawaii splitter. To be honest, kalau preferensi gue lebih suka braided, karena kalau misalnya twisted ini kadang-kadang setelah lama gitu bisa agak lepas lintingannya, tapi no problem. Karena ya ini harganya juga nggak mahal-mahal banget. Lalu kemudian secara fleksibilitas, gue suka banget karena ini lihat nah, betapa dia fleksibel dan juga ringan. Jadi ya secara penggunaan sini enak banget. Untuk jacknya juga biasa aja, cuman yang gue suka memang kabelnya berasa rapih, kabelnya berasa fleksibel walaupun tidak terlalu premium. Dan juga secara housing ini rapih, walaupun sekali lagi bahannya gue nggak ngerasa premium-premium amat, tapi rapih. Cara fittingnya ya ini ayam simple dan lumayan kecil, jadi sebenarnya kalau gue pakai itu enak-enak aja, apalagi secara eargate-nya juga oke, dan kabelnya kecil, ringan, seperti ini gue pakai. Ini bisa gue pakai berjam-jam tanpa komplain, dan juga ya kabelnya lentur. Simpel enak lah gue pakai untuk jalan-jalan juga. Nah, kalau kita ngomongin secara tonal and frequency response, Kiwiers Kanta ini bisa dilihat by frequency response ini literally bentuknya W, kayak W begitu. Ada naik di area bass yang sampai sub bass, kemudian mid range-nya naik 2-3 kHz sedikit, turun di lower treble yang lumayan dalam deep-nya, lalu kemudian naik lagi di area mid treble di sekitar 8 kHz. Jadi memang di sini ada beberapa frekuensi yang ditonjolkan, satu bass-nya yang cukup dalam, vokalnya di area 2-3 kHz, tapi habis itu turun dulu. Jadi vokal atasnya sedikit nyantai, tapi treble, mid treble-nya itu lumayan maju lagi. Jadi yang kedengaran itu area apa? Satu, jelas bass, hentaman dari bass ataupun gitar bass dalam, ataupun lu dengerin kick drum, itu semuanya berasa dalam, bagus. Gua nggak ada masalah sama bassnya sama sekali. It's well controlled, tight, bagus buat berbagai macam genre, gue suka. Cuman masalahnya lebih ke vocal and treble-nya. Gini loh, vocal treble-nya itu kan menggunakan driver yang berbeda, dan satu di sini sebelum gue ngomong tonal and frequency response-nya lagi, secara sensasi aja udah kerasa berbeda, misah gitu. Seolah bassnya itu berbobot, agak tebal, tapi vocal and treble itu ringan karena dia pakai planar juga, di mana yang transient speed-nya lebih tinggi dibandingkan bassnya. Nah, di sini vokalnya jadi berasa ringan, walaupun ear gain-nya tidak terlalu naik tinggi, walaupun vokal nggak terlalu nyemprot, tapi rasanya ringan di sini. Jadi kayak sedikit ngawang gitu vokalnya. Kalau misalnya dengerin Il Divo, dengerin Adele gitu, dia berasa agak nggak kurang berat gitu, rasa note weight-nya, ketebalan nadanya agak kurang berat. Lalu kemudian yang gue kurang suka juga, dia uneven dari mid to treble-nya. Kelihatan dia naik di 2-3 kHz, turun dulu 5 kHz, itu 6 kHz, naik lagi 8 kHz-an. Itu bikin vokal ketika dia biasa aja, mungkin lu nggak nyadar karena vokalnya sebenarnya ya lumayan balance gitu, ear gain naik di 2-3 kHz-nya. Tapi habis itu gara-gara turun di lower treble, itu kalau misalnya dengerin lagu kayak Gurenge atau dengerin lagu Il Divo yang Isabel ya, sorry. Itu waktu mereka teriak, seolah ada energi yang terbatas karena diturunin di 5-6 kHz-nya itu. Jadi ketika mau teriak itu ada kayak energi yang di-cut. Tapi ketika mereka ngomong
cekah gitu, kayak yang bagian S-nya itu, yang bagian nyemprotnya itu agak berasa nyemprot sibilance, bukan bukan nyemprot shouty ya, bukan kayak diteriakin, cuman kayak hanya aja yang berasa rada nyemprot, karena itu ada naik di 8 kHz. Jadi vokalnya itu nggak nyerang, nggak maju sebenarnya, nggak nyemprot, tapi cuman beberapa bagian tertentu itu bisa nyemprot. Nah, itu yang gue bilang, karena unevenness tadi, kayak naik turunnya tadi, bikin sensasi vokalnya nggak terlalu balance di sana sini untuk beberapa bagian. Lalu kemudian untuk treble-nya sendiri memang ya dia cuma naik di area mid treble area, jadi ini mengedepankan sekali cymbal crash, attack percussion, cepras gitu, semua berasa lumayan maju, tapi gue ngerasa ini nggak sampai sibilance parah, nggak nyampe nyakit-nyakitin banget, cuman memang terasa maju aja dan masih ala-ala planar yang buat gue kurang natural, kayak berasa simbalnya tuh kurang bobot sedikit, kayak nyaris cempreng lah kasarnya begitu. Jadi gue suka bassnya, vocal to treble-nya gue kurang suka, agak uneven, naik turun, kurang balance, dan juga timbre-nya berbeda, dia dari bassnya yang berbobot, vocal treble-nya berasa agak ngawang, dan juga bisa dibilang ya jadi kayak floating, kayak ngawang-ngawang gitu aja lah, nggak terlalu berbobot dibandingkan bassnya beda. Tapi memang harus gue ngomong di sini mengenai technical, ini jago banget di harganya, karena bisa dibilang mungkin yang terbaik dah di sekitar 1,4-1,5 jutaan ini, atau mungkin 1,3 juta kalau murah. Nah, ini kerasa banget, satu, sensasi separated-nya itu, sensasi separasi. Lu berasa di sini ada driver yang punya crossover, ketika ada lagunya rame, lu kerasa bassnya misah, vokalnya terpisah, fokus sendiri, dan treble-nya juga fokus sendiri dengan baik. Jadinya kayak lu berasa elemen-elemen tuh nggak ada yang nyampur, dan bening, karena vocal and treble-nya juga transient speed-nya cepet. Dan tadi ya, walaupun sensasinya agak ringan, tapi ya nggak bohong, bening sensasinya itu. Jadi setiap nadanya nggak ada yang numpuk satu sama lain. Setiap nadanya itu nggak ada yang ketutupan satu sama lain karena besarnya bassnya itu, walaupun bassnya lumayan besar. Cuman ya memang ini sensasinya plus minus. Balik lagi ke tadi, tonalnya agak aneh buat gue, agak kurang koheren. Tapi teknikalnya kerasa banget pisah-pisahnya itu, dan buat lagu yang rame mungkin itu bisa jadi poin plus. Dan juga secara stage, dia dalamnya depth-nya dapet, 3D-nya dapet, sensasinya kayak bola secara stage-nya. Lu kerasa dari mana arah suara datang. Ya simply said, kalau misalnya ngelawan IEM, sebutlah SIM God Super Mix 4 yang harganya tambah 1 juta lagi, ini kan harga 1,3, 1,5 gitu ya. Nggak beda jauh gitu, cuman si SIM God Super Mix 4 sedikit lebih luas aja. Tapi secara sensasi almost 3D-nya sama sensasi separasi dan juga beningnya itu udah kayak almost on the same level. Jadi gue bisa bilang teknikalnya sangat-sangat bagus kalau misalnya kita ngomong di harga sekitar 1 jutaan. Dan bahkan gue bisa bilang mungkin kayaknya ini yang terbaik deh yang gue pernah denger. Yes, untuk budget sekitar under 1 jutaan. Under 2 jutaan. Oke, jadi gue rasa lo udah ngerti maksud gue ya. Di sini memang si Kiwier Skanta ini mengedepankan teknikalnya yang bisa dibilang salah satu yang terbaik. Dia secara stage-nya lengkap, separasinya juga, imagingnya, ini kerasa sesuatu yang megah. Cuman tuningannya bisa dibilang masih uneven, agak kurang balance, dan juga agak kurang nyatu, kurang harmonis, dan kurang koheren. Nah, untuk lebih menggambarkan lagi, gue bandingin aja sama IEM sekelas di harga $80, jadi 1 jutaan ke atas sedikit di sini. Kalau misal dibanding dengan SIM God EW300 HBB, bisa dibilang SIM God 300 HBB ini bisa kelihatan ya, dia secara bassnya sama-sama punya elevasi yang lumayan. Cuman yang gue mau fokusin lihat di area upper mid to treble di sini. Bagaimana si SIM God EW300 HBB itu lebih linear, lebih nyambung gitu. Jadi kalau misalnya naik di sekitar upper mid range, ear gain sekitar 3 kHz, habis itu turunnya lebih linear. Dia kalau mau turun ya turun aja terus, nggak usah jangan turun naik gitu loh. Jadinya suaranya SIM God EW300 HBB lebih balance, lebih nyambung bass vokal treble-nya, walaupun sama-sama menggunakan 3 driver berbeda malah si SIM God itu. Tapi secara suara lebih harmonis, lebih nyambung satu sama lain, dan tidak tiba-tiba kayak ada peak-nya, lalu vokalnya mau teriak malah turun. Enggak, SIM God
EW300 HBB itu punya vokal sensasi yang lebih tebal, berbobot, treble-nya juga berasa ceringnya lebih natural, ditambah bass yang lebih berbobot juga. Jadi overall lebih warm memang, tapi overall kesatuan suaranya itu lebih koheren dan lebih harmonis. So yes, tonal gue lebih suka EW300 HBB, tapi technical, gue nggak bohong, ini lebih tinggi, ini lebih megah, ini lebih kerasa misah-misahnya, ini lebih kerasa kayak dari mana arah suara datang. Cuman ya, buat gue pribadi, gue jelas lebih suka yang lebih harmonis suaranya di EW300 HBB. Lalu oke, bandingin lagi sekitar harga 1 jutaan yang agak V-shape gitu, seperti sebutlah Dunu Titan S. Dunu Titan S tapi menggunakan single dynamic driver, dia punya mid bass yang lebih prominent, jadi punch kicknya itu lebih kerasa, walaupun rumble bassnya gue ngerasa lebih di sini. Lalu kemudian vocal and treble-nya itu lebihnya sekali lagi, walaupun sama-sama a bit more aggressive, a bit aggressive ya, dua-duanya punya treble yang naik. Tapi gini, kalau misalnya kita ngeliat Titan S2 itu kan naiknya perlahan gitu, jadi dari upper mid to treble-nya itu nggak naik turun dulu lalu naik lagi. Jadinya lu udah punya kerasa nih, oh ini vokalnya bakal naik, oh nanti bakal sampai ke treble, itu bakal sedikit intens suaranya, dan itu beneran terjadi sama Dunu Titan S tuh. Jadi dia suara bassnya gebuk, V-nya berasa dari vocal to treble naik perlahan. Jadinya suaranya lebih nyambung overall, walaupun sama-sama a bit on the aggressive. Sementara di sini ya tadi vokalnya udah mau teriak, turun dulu, tapi naik lagi, ada percikan cesnya yang rada nyemprot. Bikin nggak balance, at least di Titan S2, karena naiknya perlahan dan terus naik, nggak turun naik, lu udah berasa, oh ini vokalnya mau naik nih, oh ini sampai vokalnya mau naik to treble area, dan jadinya lebih harmonis lagi, dan ya menggunakan satu dynamic driver ya, jadi lebih koheren juga. Tapi sekali lagi, kalau kita ngomong technical ya, simply this is way ahead of Titan S2. Jadi gue rasa pesan yang gue kasih di sini sudah cukup jelas bahwa ini memang IEM yang focusing malah ke area technical, sedangkan secara tonal dia masih sebenarnya nggak buruk-buruk amat, cuman gara-gara zaman now kebanyakan IEM tuh udah bagus tuningannya, jadi ini berasa agak inferior bahkan dibanding Titan S2 yang mungkin agak agresif, tapi at least lebih nyambung gitu tuningannya dari atas sampai bawah. Dan juga kalau misalnya dibandingkan EW300 HBB, buat gue jelas lebih superior, lebih balance, lebih gue bisa denger lama, lebih nggak kayak naik turun tiba-tiba dari si EW300 HBB. Jadi ya kalau misalnya lu adalah orang yang ngincer technical, ya mungkin lu udah punya IEM yang bagus tonalnya, lu simpan itu, lu pingin sesuatu yang lu berasa, wah, separasinya berasa, beningnya berasa, walaupun mengorbankan koherensi dan tonal segala macam, gue bisa bilang, ini masih punya value di harganya, ini masih punya sesuatu yang spesial. Tapi kalau gue pribadi, berhubung gue adalah orang yang tonal first, tuning first dibandingkan technical, gue pribadi tidak terlalu cocok malah sama si Keyverse Kanta ini. Tapi ya seperti yang gue bilang, ini masih punya value, untungnya dia masih punya sesuatu yang spesial di harganya. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Dari kalau misalnya kalian ngerasa cocok sama apa gue ngomongin, walaupun gue pribadi nggak cocok, tapi kalau misalnya kalian cocok sama deskripsi gue terhadap ini, ya nggak apa-apa, go ahead, you can buy it. Lo bisa lihat di deskripsi di bawah, gue kasih link untuk pembeliannya di Linsoul. Jadi thank you for watching, see you next time, bye-bye.